proses produksi gitu. Nah itu. Jadi inilah yang membedakan. Nah, cost, biaya, source, sumur. Nah, itulah. Jadi dalam hubungannya dengan elektrostatik di shelter ini tuh ada beberapa sumur yang memang itu mengandung garam atau brain itu ya. Biasanya kalau dibilang itu ya the salt. Jadi mengandung garam itu ya itu bisa sodium, bisa kalsium ataupun magnesium di sini. Nah, ini harus dihilangkan. Jadi ini termasuk impurities juga, zat pengotor. Nah, jadi seperti ini tuh dia sebenarnya tuh ya sama seperti separator juga, equipment juga dia gitu. Tetapi hanya cara menghilangkannya, cara prosesnya tuh yang berbeda gitu. Nah itu disebut desalter. Jadi dia penghilang garam gitu ya. Artinya desalter, penghilang garam. Nah ini bagaimana prosesnya itu ya di sini dia menggunakan itu yang namanya itu tetap dia pakai power ya, pakai energi listrik itu dengan high frequency power unit. Di sini ada power unitnya itu di atas access platform ini di top of vessel-nya ini tuh ada frekuensi power unit. Nah ini sehingga ini menambah biaya ya proses produksi. Coba bayangkan saja ini perlu energi, perlu listrik. Ini biaya tambahan gitu. Karena apa? Karena hanya ingin menghilangkan yang namanya brain, magnesium. Sedangkan sumur yang nggak ada itu yang bersih itu nggak perlu ada ini, sehingga nggak perlu ada biaya untuk ke proses ini gitu. Nah itu yang terjadi. Nih bisa dilihat nih seperti apa itu di shelter ini. Nah itu ada elektrodnya di sini menggunakan listrik. Nah ini kan proses-proses seperti ini, cara-cara menghilangkan seperti ini kan ini cukup mahal gitu dengan apa namanya bukan hanya diperlukan mechanical system dibangun, tetapi di sini ada electrical system yang diperlukan untuk memisahkan itu. Nah, selanjutnya itu, nah itu tadi untuk oil ya, untuk oil. Jadi tadi untuk oil sampai di situ di shelter. Nah sekarang ini saya masuk ke yang gas ya. Jadi setelah dipisahkan, katakanlah sumur tadi itu terdiri dari 50%, 50% itu oil, 50% itu gas gitu ya. Jadi dua-dua dimanfaatkan. Tapi ada juga itu yang memang well itu sumur itu yang memang secara dominan itu oil ya. Dominan itu oil, 95% mungkin atau 98% itu oil dan yang lain. Walaupun gas juga ada di situ. Nah, biasanya yang 3% atau berapa persen gas itu tuh itu setelah dipisahkan itu dibuang saja itu ya. Keluar dari gas out-nya separation itu langsung dimasukkan aja ke KO drum namanya. Jadi ada knockout drum. Jadi ada drum juga, vessel juga sebenarnya itu. Tapi disebut dia knockout. Dikumpulkan di knockout itu di KO drum itu nanti dari KO drum itu dibuang ke flare namanya. Jadi ada flare, kalau kita lihat itu apa itu flare itu bisa dilihat Pak Anwar juga sering lihat, kawan-kawan yang di Arun, Ridho juga sering di Arun tuh lihat aja itu di situ ada flare yang tinggi itu. Yang lurus tinggi sampai kadang berapa ya 50 meter atau 100 meter ke atas itu. Yang itu api yang tidak pernah padam. Nah, itu disebut dengan flare. Kenapa? Itu di situ gas kotor semua. Jadi impurities gas yang nggak terpakai itu dibuangnya di situ. Nah, kenapa itu harus dibakar ya? Karena memang secara safety system itu harus dilakukan. Karena itu menyangkut dengan ketentuan safety yang ada di wilayah situ secara lingkungan gitu. Jadi tidak boleh kita itu sembarangan, tidak bisa asal dibuang saja gitu, tidak bisa. Nah ini nanti yang berhubungan dengan climate change juga ya, ada masalah itu nanti. Nah mungkin nanti kita bisa sharing di session berikutnya yang tentang climate change seperti apa CO2 berapa sekarang berapa ppm sekarang concentrate CO2 yang ada di atmosfer. Nanti insya Allah nanti kita bisa sharing. Nah apa tujuan-tujuan dari negara G7 itu tuh bagaimana mereka melakukan percepatan untuk renewable energy itu nanti insya Allah nanti bisa sharing kita juga itu.
Nah, karena memang itu lagi tren ya, karena berhubungan dengan nanti minat adik-adik sekalian gitu. Ya, karena perlu saya jelaskan juga, itu sekarang lagi berkembang yang namanya hidrogen, amonia. Yaitu hidrogen itu sebenarnya turunannya dari LNG juga, dari metan juga itu. Nah, macam mana itu bisa di hidrogen? Nah, itu. Nah, hidrogen juga itu ada yang disebut nanti ada blue hydrogen, ada green hydrogen. Nah, itu nanti ada tuh. Apa itu blue hydrogen, apa itu green hydrogen, insya Allah nanti kita itu boleh bahas pelan-pelan. Nah, ini yang penting tahu dulu ini, tambah wawasan dulu. Nanti yang sifatnya itu teknikal, itu simple. Macam mana ngitung stress analysis, macam mana ngitung pressure vessel, itu simple things itu. Itu bukan suatu hal yang ini gitu. Itu insya Allah bisa nanti. Atau nanti macam mana install pipa di lapangan, macam mana kita melakukan hal-hal yang ini. Nah, itu simple things. Ini yang perlu kita ketahui bahwa yang harus adik-adik tahu nih, camkan kita tuh harus jadi frontier ya. USK itu harus jadi frontier. Jadi orang-orang berpikir tuh bukan lagi kita itu, oh, aku bisa melakukan hitungan pressure vessel, aku bisa melakukan hitungan stress analysis ini. Dan saya bukan itu. Tapi apa-apa yang dipikirkan oleh orang-orang di Jepang itu, bagaimana aku jadi frontier, menjadi terdepan. Teknikal tahu, manajemen tahu, proses tahu, filosofi tahu, instrumen sistem tahu. Nah, itu yang jadi supaya kita bisa jadi frontier, jadi orang terdepan. Nah, tujuannya apa? Ketika kita jadi frontier terdepan, orang-orang akan melihat perkembangan kita gitu lah. Gitu. Jadi perkembangan ini menyangkut masalah perkembangan kapasitas building juga ya, sivilisasi. Nah, jadi mungkin nanti setelah kita punya kemampuan seperti ini, mechanical engineering USK itu punya kemampuan sendiri seperti ini adik-adik, itu orang nggak lagi berkiblatnya untuk Indonesia ke ITB atau ke ITB, nggak lagi gitu. Itu akan kiblatnya ke itu, ke USK. Nah, itu yang kita harapkan sebenarnya. Nah, bagaimana caranya? Tingkatkan skill kita, kemampuan kita, gitu. Nah, itu. Jadi ini sambil teknikal saya berikan juga, ini juga saya berikan juga hal seperti ini gitu ya. Jadi saya lanjutkan ini. Sebentar. Nah, saya lanjutkan ini heat exchanger ya. Jadi tadi ada heat exchanger. Jadi heat exchanger ini tahu nggak? Ada yang tahu exchanger ini apa? Saya pikir ini simple things yang selalu kita lakukan ya di bidang konversi energi. Ini ya. Jadi macam mana itu kita tuh menukar panas gitu ya, memindahkan panas. Simple things-nya itu ketika kita haus, kita pulang kuliah haus nih, sampai rumah tuh nggak ada air minum nih. Kita masak, mendidih itu, cuman nggak bisa kita minum nih. Gimana caranya nih? Nunggu lama, embus-embus nggak bisa. Apa yang kita lakukan biasanya? Ambil air di gelas, ambil gayung, rendamkan di situ gelas tadi di dalam gayung. Nah, itulah yang disebut dengan heat exchanger. Jadi dia menukar. Jadi gelas ada medium pendingin, ada medium yang mau didinginkan, ataupun sebaliknya. Ada medium panas, ada media yang dingin, yang mau didinginkan. Nah, seperti itu. Jadi menukar, tergantung tingkat keperluannya apa nih exchanger. Mau dingin, mau panas, silakan. Kita bisa. Nah, nanti masalah itu perhitungannya itu nanti silakan adik-adik sendiri itu akan belajar nanti di heat exchanger. Nah, itu. Ini jadi heat exchanger itu banyak sih jenisnya. Banyak, tapi ada beberapa ya, termasuk yang pertama itu ada yang tipenya yang biasa disebut dengan shell tube. Shell tube ataupun juga dengan PHE, ada yang PHE itu yang apa ya, PHE itu plate apa heat exchanger seperti itu ya. Tapi yang kebanyakan yang kita pakai di dunia migas itu heat exchanger yang tipenya nih tube bundle. Jadi shell tube, shell dengan tube. Jadi shell dengan tube. Seperti ini. Bisa dilihat nih. Nah, ini tube. Tube itu sebenarnya apa tube itu? Itu pipa sebenarnya tube itu. Pipa-pipa kecil itu. Itu dikatakan tubing.
Biasanya itu orang-orang instrumen mengatakan itu tubing gitu. Tapi sebenarnya itu pipa juga gitu. Cuman pipa yang punya standar sendiri dia gitu. Nah, kalau pipe yang kita pakai untuk industri migas atau itu memang pipe ya. Nah, adik-adik juga sebenarnya perlu saya sampaikan juga di sini. Jadi ada beda plumbing dengan piping gitu ya. Pipa juga sama, plumbing itu pakai material pipa juga, tetapi plumbing itu pipa yang tidak bertekanan. Contohnya apa? Silakan lihat di kampus itu ada sewage, ada pipa-pipa pembuangan air itu yang di kampus, yang di building. Nah, itu disebut dengan plumbing. Jadi pipa itu tidak bertekanan dia. Jadi nggak perlu yang namanya ada code and standar seperti B31.3 proses piping, B311 itu nggak perlu gitu. Nah itu. Jadi dia pasang simple, nggak perlu ada hitungan stress analisis. Coba ini, Bang mau pasang drain di di toilet nih Bang, tolong di stress analisis dulu. Nggak perlu. Ya kenapa? Karena memang pipanya nggak bertekanan. Tekanannya apa? Atmosfer tekanannya. Jadi tekanan ini aja, tekanan lingkungan aja dia. Dan nggak perlu ada thermal yang tinggi gitu. Nggak ada sampai thermal yang itu minus 200 derajat Celcius untuk liquefaction gas. Nggak ada itu. Nah itu, jadi nggak perlu dianalisis gitu. Jadi, coba nih Bang analisis. Nggak perlu analisis. Aku tengok pakai visualnya udah oke nih Bang, pasang. Nah, seperti itu gitu. Tapi untuk pipa yang bertekanan itu perlu dianalisis loh gitu. Makanya itu perlu adanya namanya stress engineer. Nah gitu. Nah, jadi bukan engineer yang stres ya, tapi memang pipanya yang stres gitu. Makanya perlu dianalisis gitu. Tingkat tekanan stresnya itu berapa? Nah, dan dealnya kita itu tuh dengan pipa itu seperti apa gitu. Sehingga setelah kita analisis itu Anda harus melakukan ini gitu, supaya pipanya nggak stres. Nah, sama seperti kita mau kuliah. Macam mana supaya kita nggak stres? Ya siap kuliah, ngopi sedikit. Nah, kan gitu. Namanya sedikit. Nah, jadi kalau kita terus-terusan itu dihantam dengan stres juga kita memang. Jadi memang perlu keseimbangan. Jadi, pipa pun sama seperti itu. Nah, jadi lanjut lagi balik ke cup bundle ini ya, ke heat exchanger ini. Nah, jadi exchanger ini tuh ada cup namanya, cup. Nah, di sini ada sheet juga, cover sheet itu. Nah, ini sebagai cup ini tempat media ya. Media fluida utama yang akan dilakukan proses, apakah itu pendinginan, apakah itu pemanasan. Jadi dua area yang berbeda. Nanti ada masuk ke pendinginnya atau pemanasnya. Nah itu. Jadi di sini akan ada 4 nozzle. 4 nozzle ya. 4 nozzle itu ini nih. Nih seperti ini nih. Jadi lubang inlet dengan outlet itu disebut dengan nozzle di equipment. Ini kita sebut biasanya equipment, masuk ke dalam mechanical static. Mechanical static. Nah ini. Nah ini sedikit saya terangkan tentang shell dan tube. Biasanya orang sebut nih shell tube exchanger. Apa itu shell? Shell itu ini vessel-nya ini nih. Kalau orang bilang cover sama nih, covernya itu disebut shell gitu. Nah itu. Sedangkan cup tadi saya bilang nih cup ini nih cup. Nah ini di sini ada, jadi cup ini diikat, perlu yang namanya support. Jadi ada baffle namanya, baffle. Nah ini ada baffle sebagai pengikat supaya ini nggak melendut, nggak ini. Jadi sebagai pengikat aja, pemegang, holdernya aja. Nah itu disebut baffle. Nah itu. Nah jadi ini dua media ini dijumpakan di sini nih, diproses. Masuk nanti itu fluidanya ke dalam cup bundle ini kalau saya masih ingat, kalau nggak salah ini akan jadi, ada yang ingat nggak nih? Jadi alirannya jadi apa? Laminar kah turbulen? Turbulen. Iya. Jadi dia akan dari turbulen. Turbulensi tinggi di sini. Nah, ini yang menyebabkan bahwa pergerakan perpindahan panas ataupun dingin itu akan bagus juga gitu. Nah, gitu. Nah, ada halnya kita perlu turbulence, ada halnya kita perlu laminar dalam sebuah aliran itu. Nah, contohnya apa yang kita perlukan ketika steady, aliran steady, laminar itu? Ya ketika kita mengukur di flow meter. Di flow meter itu sebelum masuk flow meter itu tuh
kita perlu aliran yang namanya steady, yang perlu namanya laminar, sehingga pembacaan metering dari gas ke atau oil itu tuh stable. Gitu. Jadi perlu ada namanya penyearah juga tuh, Coriolis flow meter ke atau apa, nah itu. Nah sebenarnya itu di situ. Kalau kita memahami proses bagaimana karakteristik fluida, ini penting, itu akan membuat kita simple things. Apapun yang akan kita lakukan itu sederhana. Kenapa? Karena kita memahami secara filosofi fluida itu seperti apa karakteristiknya. Gitu. Nah, gitu. Dalam industri oil and gas itu yang paling penting itu termodinamik ya, termodinamik fluidanya itu yang harus dipahami gitu. Jadi terus terang saya di sini kemarin kuliah itu bidang saya itu lagi-lagi saya katakan saya bukan orang konversi energi. Saya itu sama dengan Pak Anwar ya. Kami itu di konstruksi kita stress analysis, banyak mainnya tuh ke material strength of material, habis itu banyak hitung-hitungan statika struktur, nah seperti itu sampai ke finite element, nah itu. Tetapi saya katakan kalau punya kesempatan pelajarilah semua, pelajari yang namanya itu basic of mechanical engineering. Coba 4 basic mechanical engineering itu coba dipahamin, fluida, perbedaan panas, static structure ataupun yang lainnya itu coba diinikan. Kalau mau nanti sedikit bersinggungan dengan teknik kimia itu perlu. Nah itu. Kalau dengan sipil mungkin kita hampir sama ya. Kita juga punya kemampuan untuk melakukan mechanical strength. Ya. Nah, sipil strength sama, cuma itu mungkin metode pendekatan approach-nya saja yang berbeda gitu. Tapi dengan teknik kimia itu penting karena proses itu bersumber dari sana. Dia akan tanya, ini output-nya tuh mau seperti apa gitu. Output-nya mau seperti apa, terus input well-nya itu seperti apa. Ini yang akan kita proses gitu loh. Jadi ketika mau buat kue misalnya sesuatu itu katakanlah mau buat kue ini harus ada barang yang ini, harus ada tepung ini, harus ada seperti ini. Bagaimana prosesnya? Nah, itu proses gitu. Proses harus di mixer, harus dicampur dengan telur, campur dengan ini, bagaimana pencampurnya di mana di mixer. Nah, sama seperti itu. Nah, gitu. Perlu ada nanti perlu ada orang instrumen. Kenapa? Ya karena memang dalam sebuah sistem itu tuh akan ada terjadi ketidakstabilan gitu ya. Kenapa? Kita bermain dengan yang namanya alam ya, kondisi alam gitu ya. Kondisi alam tuh yang tidak bisa kita prediksi ketika kita membangun sesuatu berhadapan dengan alam sumur itu tidak bisa kita katakan ketika kita survei itu tekanannya sekian tuh 200 bar gitu. Nah gitu kita desain itu 200 bar ini untuk semua ini gitu. Tidak bisa gitu. Itu alam itu bisa berubah-ubah itu. Nah ini yang sebenarnya itu dianalisa itu kemampuan ininya secara ini gitu ya. Nah jadi ini coba tadi exchanger saya lanjutkan kayak kembali lagi ke exchanger. Nah ini seperti ini nih proses nih, ada diagram ini saya tunjukkan simple things, nanti saya jelaskan juga yang namanya PNID itu apa. PNID ini simple PNID. Jadi PNID itu apa? Piping in an instrument diagram. Jadi ada schematic diagram sebenarnya itu. Atau disebut orang piping and instrument diagram. Tapi sebelum ini ada juga yang namanya VFD. Proses flow diagram. Proses flow diagram itu ada. Apa bedanya dengan PNID? Jelas berbeda. Dia punya scheme yang sama, tetapi dia tidak detail seperti ini. Jadi itu yang namanya kalau adik-adik lihat ini tuh itu ada bulat-bulat. Nah itu palep. Tapi ingat, palep-palep itu ada yang dikontrol secara manual, ada yang dikontrol secara digital, gitu, secara instrumen. Nah, yang pakai namanya tag number. Jadi dikasih nomor nih, CP07323, CP itu ini adalah instrumen punya palep yang dikontrol secara instrumen. Gitu. Nih, seperti ini misalnya LV nih, level control, atau CP nih, BP, pressure control. Nah, ini
ini yang dipakai ya itu ya, secara ini. Nah, jadi ini PNID kita sebelum dia masuk ke ini namanya ada scrubber ya. Nanti berikutnya ada scrubber di gas itu. Sebelum masuk ke scrubber itu harus, jadi sebelum masuk ke scrubber itu kan dia ataupun nanti ke kompresor sebaiknya itu dia didinginkan dulu gitu ya. Nah gitu, masuk ke scrubber secara PNID, ini yang ada kotak ke atas ini namanya scrubber, yang ini CF itu exchanger. Setelah itu dia masuk di kompres, jadi gas itu akan dikompres gitu ya. Nah, masuk ke namanya scrubber. Masuk ke yang namanya scrubber. Nah, scrubber itu apa? Scrubber itu sama seperti tadi coalescer ya. Pembersih lanjut untuk oil. Tapi scrubber ini dryer yang digunakan untuk membersihkan gas, mengeringkan gas. Gas itu harus dikeringkan. Nah, proses pengeringan gas itu banyak cara ya gitu. Salah satunya ada yang disebut dengan absorption ya, penyerapan. Jadi diberikan gas lain untuk diserap gas impurities-nya itu. Biasanya menggunakan PEG itu, tetra ethylene glycol, something macam itu ya, secara kimia. Jadi kalau kita lihat ini scrubber, ini menggunakan glycol contactor biasanya, atau disebut dengan TEG, tetraethylene gas something macam itu ya. Jadi gas itu dikeringkan itu dengan cara ada gas in nih, maksudnya gas inlet ini. Kenapa dari bawah ya? Karena memang sifatnya gas itu akan pasti naik ke atas. Nah, ketika dia naik ke atas itu tuh dia akan sengaja dipertemukan tuh dengan zat lain. Zat lain tuh amin gitu ya, sebagai media penyerap dari impurities. Misalkan di situ ada masih tersisa CO2 ataupun di situ ada yang namanya nitrogen. Nah, itu bisa dihisap, diserap, diabsorb sama ini, sama yang namanya glycol. Kalau lihat nih, rich glycol, ada lean glycol. Nah, lean glycol itu tuh yang murni gitu ya. Rich glycol itu setelah tercampur dengan gas impurities itu diikat sama dia. Nah, ini masuk nanti nih, masuk ke atas itu, sehingga gas itu akan melewatin ini nih, melewatin glycol ini nih sampai ke atas, sampai dia naik ke atas, keluar kemarin ini gas out ini. Tetapi zat-zat pengotor CO2 yang lain-lain itu akan tinggal gitu, akan tinggal. Nah, ini keluar gas out-nya nih, sehingga ini bisa diproses lanjut kemana? Langsung bisa dikompres. Nah, gitu. Terus si amine solution ini bisa dimanfaatkan lagi dia untuk apa namanya? Dimurnikan lagi, dibersihkan lagi. Jadi nanti katakan dia di sini menyerap CO2 ataupun nanti dia nyerap yang lain-lain itu nanti dipanaskan atau diapakan ke equipment lain tuh, sehingga terpisah lagi tuh. Nah, nanti CO2-nya sendiri itu nanti itu akan dibuang gitu ya. Akan dibuang. Nah, ini yang terjadi masalah juga sekarang ya. Kenapa CO2 dibuang gitu, nah gitu. Nah, itu yang menyebabkan itu gas emission sekarang kan. Nah, ini sebagai informasi aja buat adik-adik pengetahuan kita sekarang, itu CO2 concentration CO2 yang ada di atmosfer itu sekarang sekitar 400 sampai 450 ppm itu sekarang per million the concentration. Nah, itu sebab kenapa sekarang orang-orang sibuk ya. UNFCCC itu, the climate change itu sibuk dengan yang CO2. Nah, padahal di gas emission itu ada juga yang namanya metan, CFC, yang lain-lain banyak. Dan bahkan metan itu bisa 20 kali lebih berbahaya daripada CO2. Tapi kenapa CO2 yang di highlight gitu? Yang jadi concern orang-orang sekarang. Ya karena memang CO2 itu
secara naturally itu sulit untuk dihilangkan. Secara natural itu butuh mungkin ribuan tahun mungkin ya untuk bisa hilang dari atmosfer secara natural. Sedangkan metan itu hanya perlu, saya lupa itu ya, 100 tahun kah atau 20 tahun seperti itu. Nah, jadi sehingga itu tidak menjadi masalah besar gitu. Nah, konsentrasi 400 ppm ini yang sedang ingin diturunkan oleh apa namanya, aktivis Greenpeace itu tuh, UN agenda itu sampai 350 ppm targetnya gitu untuk itu. Bahkan nanti di tahun 2100 keinginan mereka itu bisa balik ke pre-industrial revolution. Jadi fase sebelum revolusi industri. Nah itu. Jadi di tahun 18 berapa itu? Saya nggak salah, 1890-an atau 1817-an revolusi industri itu. Nah, maunya itu seperti itu. Nah gitu. Nah, tetapi ini juga masih menjadi debatable gitu. Sedangkan negara-negara emitter ya sekarang ya, emitter poluter terbesar itu tuh seperti Amerika, Jepang, Cina juga akhirnya kemarin di Glasgow seminggu yang lalu itu enggak ini juga kan, nggak mau tanda tangan juga kan masalah itu kan. Nah, ini yang repot juga. Nah, tapi itu sedikit politik ya. Nah, ini lanjut lagi kita ke glycol. Jadi setelah ini gas out ini diproses, nah ini dikompres, masuklah ke berikutnya, ini ada kompresor ya. Nah, kompresor. Nah, kompresor gas itu dikompres. Kenapa gas itu dikompres? Gitu. Kenapa gas itu dikompres? Ya, untuk menaikkan tekanan gitu ya. Nah, itu gas ini. Jadi ada beberapa kompresor itu tuh tipe-tipe kompresor, ada tipe sentrifugal, ada screw, ada macam-macam, itu punya karakteristik masing-masing itu. Kita tidak bahas secara teknikal. Nanti untuk hal-hal yang sifatnya teknikal nanti kita punya alumni juga. Jadi ada abang-abang kita yang bekerja di salah satu perusahaan GE ya, GE General Electric, itu yang memang biasa berkutat dengan equipment seperti kompresor, pump itu. Nah, beliau ini sangat tahu apa yang disebut governor, macam mana menghandle sebuah turbine, ini itu governor turbine, apa bedanya ini itu secara part detail itu mungkin dia akan lebih ini ya, lebih mengena gitu. Nanti insya Allah nanti bisa kita hadirkan juga. Jadi kompresor itu juga digunakan. Jadi gas itu juga bisa ditekan itu juga dengan bisa dicairkan juga dengan menaikkan tekanan gitu. Nah, seperti LNG. Tapi kebanyakan LNG itu sebenarnya liquefaction aja, dia liquefaction gitu. Seperti kita menggunakan refrigerator ya, seperti itu gitu. Pada suhu tekanan itu berapa ya? 200 minus 200 hampir ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, itu fasenya LNG, metana. Nah, tapi tadi yang seperti saya sebutkan, hidrogen itu bakal jadi primadona. Nah, hidrogen itu sekarang research penelitian itu tuh banyak sekarang hidrogen. Jepang sendiri itu sudah mulai. Kenapa? Ini digunakan untuk fuel cell, kendaraan fuel cell, hidrogen. Nah, jadi melalui blue hydrogen. Apa itu blue hydrogen? Ya, hidrogen yang dihasilkan dari fossil fuels. Sedangkan green hydrogen itu apa? Green hydrogen itu hidrogen yang dihasilkan dari renewable melalui proses elektrolisis air ya. Nah, itu. Jadi hidrogen juga, tetapi sekarang cost-nya masih tinggi untuk itu. Jadi sekarang masalahnya adalah cost. Jadi untuk green hydrogen pun sudah mulai ada yang namanya PEM itu ya istilahnya, ada melalui teknologi yang namanya PEM itu ya. Jadi melalui membran, proton exchange membran itu, nah itu ada juga itu. Nah, jadi memang begitulah hidrogen insya Allah akan jadi primadona. Terus ini setelah kompresor ini tadi tipe kompresor, ada yang tipenya sentrifugal, screw. Nah, yang keenam nih saya mau terakhir. Itu udah fase gas itu nanti tinggal diekspor aja itu ya, tinggal diekspor nanti mau seperti apa. Nah itu. Nah ini ada yang namanya terakhir saya mau kenalkan itu pig launcher. Baik di offshore, di onshore itu tuh ada yang namanya peluncur. Jadi ini sini memang bahasa itu pig ya. Memang ini kalau bahasa kita bui ya gitu ya. Nah itu ya. Jadi ini kenapa disebut dengan dia babi gitu? Karena memang babi itu ketika lari dia tuh
nggak melihat kiri kanan, dia langsung nyeruduk aja. Nah, gitu. Jadi sifatnya pick launcher pun seperti itu. Ketika dimasukkan itu nanti foam ke dalam untuk mengcleaning, ketika dia ditekan melalui kicker line kah, ataukah melalui fluida air ataupun fluida yang lain, itu didorong dengan air kah, dengan udara kah, atau dengan yang lain, itu dia akan jalan di sepanjang pipeline itu untuk ke lari itu. Ya, tujuannya itu macam-macam. Jadi ada cleaning, ada juga inspection. Nah itu. Jadi pick launcher itu tuh kenapa pick launcher diperlukan? Kenapa cleaning itu perlu diperlukan? Jadi di dalam offshore ini juga ada yang namanya pipeline. Jadi satu wellhead itu tuh ini akan berkoneksi dengan di situ ada gathering platform kah, ataukah langsung ke proses platform kah. Nah, jadi biasanya dalam sebuah offshore platform seperti yang saya katakan itu ada yang namanya, saya buka dulu ya kalau masih ada ya. Introduction di offshore world ini pernah saya kenalkan. Ini kelihatan nggak ini? Kelihatan nggak? Belum. Oh, belum ter-share ya ini ya? Belum. Saya stop share. Kelihatan nggak? Ini bahan yang pertama dulu kita nih. Ingat ya, ini ya. Ini yang biru ini. Nah, ini tuh sentralnya, ini central processing platform, sentral pusat. Jadi di sini ada wellhead. Wellhead itu yang mengelilingi biasanya. Itu bahkan kadang nih bisa keliling itu lebih dari 10 well atau banyak gitu. Nah, yang itu nanti fluida-fluida dari sumur itu tuh berkumpul di central processing platform di sini untuk diproses lebih lanjut. Nah, untuk menyampaikan fluida yang dihasilkan dari satu sumur itu dikirim melalui pipa bawah sini ya. Nah, ataupun panjang nanti juga itu. Nah, itu perlu dipigging, perlu dibersihkan, perlu di clean up. Nah, itu. Ataupun di areanya onshore itu perlu dipigging, perlu dibersihkan. Dan yang kedua juga ada pigging itu, ada yang namanya juga smart pigging ya. Pigging itu ada smart ya. Smart itu jadi dilakukan proses infection. Jadi kita bisa melihat ketebalan pipa, karakteristik pipa yang sudah lama, misalnya sudah 10 tahun, itu apakah terjadi erosi ya, pengikisan pada pipa, apakah terjadi kerusakan, berapa pengurangan ketebalan dinding pipa itu. Nah, itu bisa diinformasikan, ataupun kebocoran atau macam-macam. Jadi bisa melalui yang namanya itu ultrasonik ya, ada seperti itu. Nah, ini saya kembali ke ini peak. Nah, ini di sini ada namanya barrel. Ini ya sama, dia itu equipment juga sama seperti vessel. Cuman ini ukurannya itu ya seperti agak kecil lah, tergantung dari berapa size pipa tersebut. Nah, gitu. Ada yang 36 inci pun ada yang ukurannya juga 10 inci juga ada. Nah, ini yang putih ini namanya peak. Jadi ada peak launcher, ada peak receiver. Jadi yang satu meluncurkan, mengirim, yang satu menerima gitu. Nah, jadi dia ada penerima gitu. Nanti adik-adik bisa lihat di YouTube banyak itu nanti tentang peak launcher and receiver. Itu banyak, coba aja dilihat di situ. Tapi fungsinya itu adalah memang clean up. Nah, itu macam mana nanti itu ininya, teknisnya itu nanti bisa dilihat. Nah, ini jenis-jenis. Nah, ininya nih. Ini clean up nih sebelah kiri nih. Untuk pembersihan ini kayak ada apa ya? Serabut-serabut ya untuk membersihkan ini. Dan yang ini yang ke belakang ini ada seperti gelombang itu ya. Jadi bisa memakai elektromagnetik itu ultrasonik ya. Itu bisa mendeteksi ini nih. Karakteristiknya dinding pipa ini gitu. Ya.
Mungkin sampai di situ nih, terlalu panjang nih saya jelaskan ya. Udah sampai jam setengah jam berapa di sana ya? Setengah 11 ya. Iya. Ya silakan. Kalau ada kita diskusi ya, kita sharing ya, diskusi ya. Baik. Terima kasih pada Bang Andes yang telah memberikan materinya. Mungkin ada yang ingin bertanya, boleh langsung dituliskan di kolom chat ataupun di raise hand. Atau bisa langsung di unmute-kan suaranya. Izin bertanya Bang Andes, itu kan tadi kan Iya. ada masalah peak yang untuk pembersihannya itu. Iya. Pembersihan pipanya. Itu kapan itu digunakan? Apakah setelah dilakukan proses apa namanya tuh pengeborannya tuh atau sebelum untuk pembersihannya? Jadi dua-dua. Jadi ketika kita konstruksi juga, ketika kita konstruksi, kita pakai. Nah, ini banyak pengalaman juga nih ketika kita bangun ini baru gitu. Jadi banyak hal-hal itu yang terjadi gitu di dalam pipa. Kadang-kadang orang ketika bangun tuh tinggal sepatu di dalam, tinggal macam-macam. Ada kayu, ada bangku kalau untuk ukuran pipa besar ya. Ada celana. Nah ini harus di purging, di plasing ya, ini dibersihkan gitu. Nah itu. Nah ini bisa pakai pijing ini juga gitu. Bisa juga. Kalau misalnya kita tekan dengan air aja nggak sanggup nih, itu banyak martil, ada hammer, tinggal alat-alat itu banyak itu. Nah itu nanti ketika di receiver itu ketika dibuka itu enclosure tutupnya itu tuh, wah ini kok ada celana, Levi's siapa di sini, tali pinggang siapa, nah itu ada terjadi, sepatu macam-macam. Nah itu ya, karena pada proses konstruksi itu orang-orang pada kadang-kadang lupa ya, tinggalan. Nah gitu, itu perlu dibersihkan. Ya kadang-kadang juga daun pisang juga ada gitu loh. Ya, kalau di Indonesia kita misalnya gitu. Nah itu ada. Nah, yang kedua, proses pembersihan itu biasanya juga itu tergantung dari setiap ini ya. Kapan ada timeline ininya, schedule untuk ini gitu. Schedule untuk paging. Tapi ada juga yang ya sifatnya incidentally. Itu ketika itu mau dirubah dari misalnya alirannya gas nah ke minyak ataupun sebaliknya minyak ke gas itu biasanya itu dibersihkan dulu. Nah itu supaya misalnya kita mau menginikan pelida gas itu. Tapi kayaknya ini bisa dipakai pipeline yang lama nih, nggak pakai kemarin aja ini yang ini aja gitu. Berarti cuman ya kita bersihkan dulu nah itu. Nah itu sifatnya insidental aja. Kayak kita membersihkan aja nah itu. Nah itu. Jadi ada schedule-nya loh gitu. Ya itu. Silakan ada yang lain kita diskusi. Kalau yang di heat exchanger-nya itu dia itu kan tadi tugasnya kan menukar kalor. Iya. Gasnya itu apakah dia setelah dipisahkan atau sebelum untuk Nah, jadi jadi itu gasnya setelah dipisahkan ya. Jadi setelah tadi separation ya. Setelah dari separator tadi itu, setelah dari separator, gas itu masuk ke biasanya ke dryer ya. Orang bisa dryer atau bisa glycol contactor. Glycol contactor itu. Nah, itu eh, sebelum itu ya, heat exchanger ya, sebelum masuk ke scrubber itu ya. Itu di heat exchanger dulu. Kenapa? Ketika gas itu tuh di collision atau di apa itu dia akan cenderung panas ya, saya nggak salah itu ya. Nanti setelah itu perlu kita dinginkan dia itu tuh supaya nanti si scrubber sendiri itu dia itu mudah secara kerjanya gitu loh. Gitu. Kalau kita lihat tadi PNID tadi, coba lihat secara proses. Saya share screen. Nah, ini coba lihat ini heat exchanger, nah, heat exchanger. Nah, gitu. Ini masuk ke mari nih, masuk ke mari, itu sebelum scrubber ini itu. Nah, gitu. Nah, jadi di sini diterangkan sebentar. Nggak bisa. Jadi exchanger itu tuh
Kalau kita mana dia? Ya, jadi memang sebelum itu dia. Jadi itu diinikan dulu ya. Jadi memang sebelum masuk ke scrubber itu tuh didinginkan dulu. Tapi banyak lagi sebenarnya exchanger itu bukan hanya di sini gitu, bukan hanya di scrubber ini. Jadi intinya tuh banyak juga nanti exchanger itu dipakai untuk misalnya begini. Jadi ada beberapa fluida minyak itu tuh yang dia tuh bisa mengodol, mengental gitu ya. Karena viskositas dia itu karena karakteristik fluida itu yang berbeda, saya pernah jumpain itu juga, sehingga ketika dia mengalir itu dia karena pengaruh temperatur lingkungan juga dia mengeras gitu ya. Ini yang itu tuh harus dipanaskan lagi gitu loh, supaya dia tuh nggak mengental gitu ya. Nah itu biasanya tuh ada beberapa cara. Salah satunya misalnya itu dengan cara dikasih namanya heat tracing. Heat tracing. Heat tracing itu di pipa itu tuh dikasih coil gitu ya. Di coil itu tuh jadi dia dipanaskan melalui melalui power, melalui listrik, sama seperti pemanas listrik gitu. Jadi dipanaskan gitu. Nah, ada juga yang tipenya juga dengan melalui heat exchanger. Jadi fluida itu dipanaskan ulang, masuk dulu ke heat exchanger, dipanaskan supaya nanti di perjalanan dia nggak dipanaskan kembali supaya dia nggak membeku sampai ke tempat tujuan dia gitu. Nah itu ada juga nanti yang dia namanya pakai double pipe. Jadi pipa itu tuh ada 2 pipa di dalamnya. Jadi pipa di dalam pipa. Jadi di dalam pipa itu tuh itu fluidanya itu tadi. Nah pipa yang terluarnya itu ini steam, panas. Nah itu ada yang seperti itu gitu. Jadi itu sama dengan heat exchanger juga sebenarnya tuh metodenya itu. Penukar kalor. Jadi ini macam-macam. Nah, heat exchanger itu juga yang tipenya dengan shell dan tube, itu tube-nya pun itu ada yang double pipe. Gitu. Kenapa itu double pipe? Juga kadang itu saya jelaskan juga di tube-nya itu katakan bahwa itu adalah oil. Di tube bandelnya itu yang mau didinginkan ataupun mau dipanaskan gitu. Nah, itu biasanya mau didinginkan mungkin itu biasanya air yang dari sungai bisa dipakai masuk ke dalam shell dia. Nah, itu dalam keadaan tertentu itu bisa saja terjadi kebocoran di tube itu sehingga oil itu bisa leak, bisa bocor dari tube bandel itu. Nah, sehingga itu masuk ke dalam shell. Ketika masuk ke dalam shell, dia pass out, dia keluar dari nozzle itu kembali ke sungai. Nah, itu sungai jadi terkontaminasi kan? Nah, itu biasanya itu dilakukan ada double pipe. Nah, itu. Jadi ketika dia bocor di pipe yang pertama, dia akan masuk ke pipe yang kedua, ke tube yang kedua. Nah, di tube yang kedua itu diberi sensor. Diberi sensor menginformasikan bahwasanya telah terjadi kebocoran. Kenapa? Dia masuk ke outer pipe yang ini. Berarti ada kebocoran di tube bandel utama. Nah, itu fungsinya. Nah, itu. Silakan. Juga ada masuk pertanyaan nih Bang dari Teguh Novel Pasha. Dari Teguh Novel Pasha. Iya. Oke, jadi dibacakan saja pertanyaan. Ada berapa cara untuk manajemen risiko pada setiap perusahaan jika terjadi kesalahan pada salah satu mesin yang bekerja? Kalau misalnya di industri offshore, bagaimana Bang untuk manajemen risikonya jika terjadi kesalahan pada saat kerja, baik itu equipment maupun perorangannya? Oke. Ini berhubungan dengan risiko ya. Ini safety ya. Ini keamanan ini. Ini kita punya orang safety namanya Bang Pajar ya. Bang Pajar itu sekarang di London. Di Bang Pajar itu beliau nih yang sangat paham tentang manajemen risiko, dan ini saya tanya kulit-kulitnya aja ini. Nah gitu. Tapi memang dalam sebuah
platform itu sudah didesain yang namanya itu, jadi ketika kita melakukan sebuah desain, ada yang namanya itu nanti setelah kita desain, ada yang namanya nanti itu ada meeting hazard, hazardous operation dan hazardous identification. Nah, jadi hazard-hazard yang berbahaya itu semua sudah diidentifikasi. Nah, termasuk nanti di situ tuh peletakan yang namanya ada gas detector untuk mendeteksi ini gas gitu, kebocoran gas, ataupun juga nanti masuk ke memasang yang namanya itu stop button, ataupun juga nanti pasangnya namanya juga nanti ini ya, fire water system. Nah, ini bagian dari mitigasi untuk manajemen risiko. Nah, yang kedua juga di dalam sebuah proses itu ada yang namanya itu trip, ya, trip. Nah, ini biasanya nih orang instrumen yang paham juga nih secara ini masuk ke bagian instrumen. Di situ tuh biasanya tuh ada dibuat area-area, blok-blok. Jadi dipasang, kalau kita contoh itu kayak ini ya, fuse ya, spring gitu ya. Jadi ketika terjadi sesuatu, misalnya ada overpressure kah di misal katakan di sumur ada overpressure, itu nanti pressure gauge akan menginformasikan itu jadi ada overpressure gitu, pressure indikator. Nah, itu akan disampaikan sinyal ke control panel, itu mengatakan bahwa oke, ini pressure berlebih, ini palap harus tutup. Nah, gitu. Jadi itu akan terjadi trip, namanya trip. Apakah itu tripnya sebagian lokal, apakah trip semua, itu ada tingkatan-tingkatannya itu. Level 1, level 2, level 3, level 4-nya itu ada gitu, seperti itu. Nah, ini masuk dalam sebuah filosofi yang nantinya juga nih biasanya itu berhubungan dengan orang safety, proses safety. Nah, gitu. Itu dia. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari saudara Khairul Fahmi. Izin bertanya, bagaimana cara penentuan atau asumsi material dan grade material pipa bertekanan yang sesuai dengan fluida yang akan dialirkan? Kalau misalnya untuk, apakah ada dijelaskan di dalam ASME, Bang? Ya, jelas. Jadi memang kita bekerja itu atas dasar namanya code and standard. Code and standard. Bagaimana kita, yang pertama itu di situ ada yang namanya material selection report. Nah, material selection report ini itu berhubungan dengan orang proses. Nah, saya bilang itu orang teknik kimia. Jadi mereka tuh akan mengeluarkan satu dokumen yang namanya material selection report. Nah, ini itu sebelum PNID itu ada yang namanya tuh heat and mass balance, HMB, HMB. Ini orang teknik kimia ini yang buat nih. Heat and mass balance. Heat and mass balance itu artinya itu proses keseimbangan yang akan terjadi. Di situ akan berisi misalnya stream ya. Itu seperti skematik juga, skematik diagram. Nah, di situ untuk pemilihan material itu biasanya dilihat dari karakteristik fluidanya. Karakteristik fluida. Apakah ini akan kita pakai carbon steel, stainless steel, ataukah duplex stainless steel, ataukah copper nickel, atau yang lainnya, itu dari karakteristik itu. Tapi yang paling diingat, yang paling rendah kita pakai, itu kita usahakan yang pertama itu adalah carbon steel dengan grade yang rendah. Kalau memang bisa itu kita pakai. Tetapi ingat, dari aliran itu apakah ada zat-zat kimia itu tuh yang menyebabkan percepatan dari kegerusnya material. Misalkan itu ada klorid ataupun yang lain-lainnya, atau acid. Acid itu tuh apa namanya? Saya lupa. Ini loh. Yang air, kalau air baunya kencing itu apa namanya juga tuh? Zat kimianya itu? Korea. Bukan. Nah, jadi bukan amonia. Ya, apa ininya? CO2 apalagi itu menyebabkan, itu acid, itu menyebabkan dinding pipa itu gampang kegerus.
gitu. Nah, akibatnya itu jadi pengikisan, erosi pipa itu tuh disebabkan karena itu gitu. Nah, ini pernah terjadi juga nih, cerita juga di salah satu geothermal di Indonesia, yang punya Pertamina itu, saya lupa di daerah mana, di Dieng apa di mana itu ya. Jadi eh, entah ini karena kesalahan pemilihan material ataupun karakteristik well yang berbeda gitu. Jadi ketika disurvei itu zat itu mungkin nggak ada, jadi sehingga dipilihlah material ini gitu, material A gitu kan. Tapi ternyata tiba-tiba suatu hari setelah beberapa tahun itu pipa itu putus. Coba bayangkan pipa-pipa 18 inci, 20 inci itu putus, itu kayak kayak ini gitu. Karena bertekanan tinggi itu kayak kayak ini, kayak tali yang disentak-sentak gitu ya. Nah, ini menghantam kemana-mana kan itu. Nah, ternyata setelah penyelidiki itu eh, terjadi pengikisan dinding pipa gitu. Itu disebabkan ternyata ada karakteristik, ada zat kimia baru di situ tuh yang kalau nggak salah itu apa itu ya, klorin kah apakah itu yang menyebabkan itu tuh seperti itu. Jadi penentuan pemilihan material itu, karakteristik material itu sangat penting gitu. Yang pertama tadi itu karakteristik material, apakah dia bisa menahan, kita gunakan dengan pipa yang termurah dulu, apakah bisa dengan karbon steel. Nah, nanti juga di itu apakah zat kimianya itu tuh tinggi, bisa dihitung nanti berapa pengikisan yang terjadi disebabkan itu. Yang kedua juga nanti apakah ada sand, ada pasir yang menyebabkan erodit. Nah, itu nanti dihitung tekanan, dihitung pengikisan, dihitung, ditambah nanti juga dengan apa namanya, corrosion ini, corrosion allowance misalnya itu. Nanti dihitung ternyata oke, kita perlu tebal pipa itu schedule 80. Nah, gitu. Untuk bisa bertahan sampai sekian tahun. Misalnya katakan bahwa suatu platform itu kan ketika didesain itu ada lifetime-nya, 10 tahun ke 15 tahun, 20 tahun. Nah, itu nanti ada hitungannya. Jadi nanti ini kan gitu, dilihat apakah ini bisa direncanakan sampai 10 tahun. Nah, ketika kita pakai carbon steel, walaupun ada itu pengikisan, oh, sampai tahun sekian itu tuh masih bisa bertahan gitu. Jadi pakai aja carbon steel. Tetapi setelah dihitung untuk bertahan sampai 10 tahun, ini harus tebalnya itu misalnya 40 mili gitu, ataupun 50 mili. Nah, ini tidak tersedia di apa? Di industri gitu. Jadinya ini jadi special item gitu. Kita harus ini kan pipa ya, sama saja. Mending kita ganti aja materialnya ini dengan carbon steel, dengan stainless steel. Nah, itulah yang terjadi. Hal-hal pertimbangan seperti itu yang dilakukan. Nah, ada code and standard. Nah, ada code and standard yang mengatur itu. Jelas itu. Nah, ya. Baik, terima kasih Bang Andes. Selanjutnya ada pertanyaan dari saudara Muhammad Erlangga. Dia bertanya, kebetulan Muhammad Erlangga ini mengambil bidang untuk kuliah teknik mesinnya pada proses produksi. Pertanyaannya, apakah mungkin untuk dunia offshore membutuhkan keahlian di bidang proses produksi? Ya, jadi jelas iya. Jadi semua bidang itu sangat diperlukan. Bukan hanya teknik mesin, elektrikal, perlu semua, apalagi teknik mesin, apalagi proses produksi. Jadi gini, ketika kita mendesain sebuah offshore platform lepas pantai, kita hanya bisa mendesain, merancang, membuat sistem, meletakkan instrumen-instrumen yang diperlukan secara sistem, secara proses, dan juga kita melakukan fabrikasi. Tetapi untuk hal-hal yang seperti misalnya nih equipment ya, wellhead ya, saya katakan tadi wellhead. Nah, wellhead ini saya buka dulu. Nah, wellhead ke-share nggak ya? Belum ya? Belum. Belum ke-share. Nah, wellhead ini yang paling atas ini, wellhead dan yang lain-lain. Ini kita, saya di JGC sendiri, saya nggak bisa buat ini nih. Nggak ada kita. Jadi kemana kita? Kita tuh pesan. Jadi kita punya perusahaan, punya
punya vendor namanya. Tetapi kita yang mendesain. Kita yang bisa mendesain. Karena kita yang tahu, kita perlu ini tekanan berapa, pressure-nya berapa, temperaturnya berapa, karakteristik materialnya seperti apa. Ini yang kita buat dalam bentuk namanya datasheet. Nah, datasheet ini yang kita gunakan. Datasheet ini berinformasi dari proses tadi semua kan juga. Nah, ini yang kita gunakan untuk kita order, kita pesan ke beberapa perusahaan. Salah satu pembuat untuk wellhead ini tuh ada beberapa company di Batam ya. Di Batam itu termasuk itu ada namanya Eker Kverner, ada juga GE, ada FMC Technologies. Nah, ini banyak orang-orang pembuat wellhead ini. Nah, ketika membuat wellhead ini kan ada orang produksi gitu. Orang produksi gitu di sana gitu. Jadi mereka itu ya orang produksi misalnya ngapain tuh? Misalnya ini barang harus dibubut, harus dibuat ininya casingnya, harus dibuat ininya karena kita order gitu loh. Ordernya. Jadi itu sangat berhubungan sekali. Walaupun tidak langsung ke offshore, dia akan membuat ini gitu. Nah, nanti ketika kita ini pasang ke offshore, ini, kita sebagai project manager misalnya begitu kita ke offshore, nanti si vendor inilah yang nanti yang berhak memasang cruise master ini nanti di offshore. Jadi mereka yang pasang. Nah, gitu. Jadi ya dia akan berhubungan dengan dunia offshore juga gitu. Termasuk juga nanti wellhead control panelnya nih. Nah, ini control panelnya itu nanti vendor yang berbeda juga yang punya kemampuan untuk sistem instrumentasi gitu. Nah, nanti ini vendor yang berbeda. Ini banyak juga perusahaan di Batam yang ini gitu. Nah, nanti ini orang ini akan terlibat. Jadi seorang engineer kah atau project manager kah itu dalam sebuah project itu dia akan menangani banyak hal gitu, berhubungan dengan vendor, material request, macam-macam. Selain dia harus meeting dengan klien, dia meeting dengan vendor, dia harus bisa manage vendor, harus ada namanya nanti juga ITP, inspection test plan, nah, macam-macam. Jadi dia harus ke lapangan ngetes. Jadi ketika kita order, nah nanti kita ada saatnya kita di-invite, diundang sama vendor untuk jadi witness, menyaksikan bahwa alat yang Bapak pesan, yang kamu pesan ini sudah berjalan dengan semestinya, gitu loh, melalui proses simulasi. Nah, itu nanti di situ kita juga akan akan lakukan proses ini approve dokumen. Jadi mereka akan serahkan handover namanya ke kita. Saya sudah saksikan, Bapak sudah saksikan, kita saksikan sama-sama bahwa alat ini berfungsi dengan baik. Nah, gitu. Nah, itu hubungannya nanti. Nah, gitu. Ya, terima kasih. Baik, ini ada juga pertanyaan lagi. Bagaimana pengolahan akhir dari limbah scrubber dari industri gas? Kalau misalnya di scrubber, kemudian kalau misalnya di negara Jepang gimana Bang untuk regulasinya untuk pengolahan limbahnya? Jadi Jepang itu sangat ini ya, sangat ini dengan yang namanya environment, dengan lingkungan. Dia sangat concern dengan itu. Apalagi sekarang mereka itu ingin jadi frontier terdepan, itu jadi negara yang menjadi first campaign of climate change. Nah, itu ini mereka, karena mereka juga tergabung dalam negara G7 yang memang mereka ini negara-negara kuat semuanya. Nah, itu. Jadi concernnya dia itu memang bagaimana cara dia jadi Jepang itu sekarang saya baru dapat berita kemarin, saya baru baca koran kemarin. Jadi Jepang itu tidak lagi menggunakan yang ini yang kotor seperti ini. Jadi kebijakan energinya mereka itu sekarang sudah berubah ya. Berubah dari 22% mereka pakai nuklir. Jadi pakai nuklir power plant itu yang Fukushima itu ada itu yang meledak kemarin tuh. Nah, kembali sekarang mereka lakukan kebijakan itu setelah melakukan beberapa proses pengecekan, pengujian sampai bahkan proses kelayakan, mereka layak lagi untuk menggunakan itu karena mereka pernah juga itu tidak merekomendasi untuk menggunakan nuklir lagi, tetapi mereka nggak bisa tanpa itu. Karena apa? Nuklir ini murah untuk dibandingkan dengan yang lain, tetapi memang resikonya tinggi. Nah, gitu. Itu harus di-manage secara benar gitu.
tingkat tingkat Jepang yang itu sangat disiplin ya dengan segala aturan. Ini saya kasih tahu di Jepang, driver itu supir bus itu mereka itu melakukan segala sesuatu itu ada yang namanya checklist. Itu supir bus. Jadi sebelum berangkat itu, ketika dia stop di bus stop, dia halte. Jadi sebelum dia berangkat tekan gas, yang pertama tuh dia lihat tuh kiri kanan, spion. Dia tunjuk tuh kiri, spion tengah, spion samping. Itu apa namanya? Itu wajib SOP. Itu standar. Nah itu. Nah begitulah mereka itu disiplinnya. Disiplin dalam arti segala sesuatu yang mereka kerjakan itu tuh ada buktinya loh, sudah ada checklistnya. Sudah dicek. Makanya itu mengurangi resiko. Nah gitu. Nah, saya sendiri tes driving test ya, pernah driving test itu. Nah, itu begitu tuh, semuanya dicek gitu tuh. Sebelum berangkat itu bagian dari prosedur lulus, mengecek yang namanya ban sebelum berangkat. Apa namanya? Jadi mobil sekitar kita sebelum berangkat itu, kita harus cek dulu kolong-kolongnya itu. Jangan sampai di situ ada kucing kah, ada orang anak-anak lagi main. Nah, itu sampai ban itu pentilnya itu dicek semua sebelum kita berangkat. Nah, gitu. Pakai safety safety belt itu, sabuk pengaman itu dicek, itu dinilai. Jadi ketika saya dites, itu ada orang di sebelah kiri saya. Nah, jadi pengetesan di Jepang itu tuh bukan kamu hebat atau enggak nyupir. Nah, itu, tapi kamu disiplin enggak? Nah, itu. Saya fail 3 kali, yang keempat saya baru dapat SIM. Bukan berarti saya nggak bisa nyupir. Ya karena apa? Karena kita tuh tidak terbiasa dengan hal-hal disiplin seperti itu. Nah, ini yang mau saya katakan bahwasanya Jepang yang tingkat disiplinnya seperti itu aja itu masih fail dia mengorganize, memanage Fukushima, memanage plan nuklir. Kenapa itu? Resikonya tinggi itu. Memang murah, tapi tinggi. Tapi mereka mulai belajar lagi, melihat lagi, meningkatkan SOP-nya mereka, sehingga itu jadi kebijakan energi mereka kembali 22% boleh dipakai. Itu. Nah, samping itu mereka mulai ke hidrogen, mulai ke ini, dan coal sendiri nggak mereka pakai lagi coal. Nah, apalagi yang sifatnya tadi yang pengotor-pengotor itu. Jadi dengan seperti itu tuh mereka sebenarnya sudah mengurangi resiko kotoran lingkungan sendiri. Itu Jepang itu bersih sangat itu. Di jalan itu enggak ada yang namanya debu. Itu enggak ada tong sampah, enggak ada. Tong sampah itu enggak perlu. Kenapa? Enggak ada sampah. Gitu loh. Jadi kita tuh bisa duduk-duduk di pinggir jalan gitu. Bersih gitu. Coba nanti sekali-sekali studi tentang Jepang, atau nanti niatkan kalau memang mau ambil S2 itu silakan ke Jepang. Itu akan banyak hal-hal yang bisa kita dapat di Jepang. Eropa sendiri itu sangat-sangat ini dengan Jepang. Nggak bisa Eropa itu ngalahin Jepang ketika disiplinnya. Nanti suatu hari mungkin saya bisa cerita tentang Jepang, gimana ganbate. Kalau bahasa Jepang itu ganbate, struggling. Nah, itu tuh silakan nanti coba diskusi dengan dosen-dosen kita itu yang memang lulusan Jepang. Itu ada Pak Husaini, ada Pak Samsul. Coba tanya, minta cerita sama mereka itu seperti apa. Ada Pak ini. Nah, itu apa namanya? Mereka great, hebat. Insya Allah nanti kalau saya ada kesempatan, kalau diundang. Ayo. Boleh. Ini juga ada lagi pertanyaan tadi belum sempat jawab, pengolahan akhir dari limbah scrubber. Tadi kan ada iya. Ya, itu kemana? Pengolahan akhir dari limbah scrubber. Nah, scrubber itu tidak ada limbah. Jadi limbahnya itu ya tadi CO impurities tadi, CO2 tadi. Nah, itu masuknya kemana? Nah, ini dia. Jadi kalau misalnya CO2 itu ada namanya scrubber, itu mungkin impurities-nya saya lupa tadi namanya apa itu ya. Nah, itu biasanya langsung dibuang aja ke KO drum, knockout drum. Itu yang masuknya ke flare. Tapi kalau CO2 sendiri itu biasanya itu ditampung, disimpan sekarang. Diinjeksi lagi ke dalam impurities ya, kita katakan itu impurities ya, zat pengotor itu. Itu CO2 dimanfaatkan. Karena orang nggak mau lagi itu dibuang. Itu nanti kena ini gitu. Kena saman ya, kena apa istilahnya, kena ini dengan kena sanksi gitu. Nah, itu
Jadi disimpan, dimanfaatkan, diutilize sebagai apa dia? EOR namanya, Enhanced Oil Recovery. Jadi selain dia tuh dianggap sampah, emisi, ternyata itu bisa menambah proses produksi gitu dengan diinjeksi. Bahkan sekarang orang mulai meneliti dengan CO2 itu tuh bisa diutilize itu selain di sequestration namanya. Sequestration tuh diinjek ke dalam bumi, bukan hanya EOR, itu akan bisa namanya ada bioengineering. Itu ada namanya bioengineering, itu nanti itu bisa meningkatkan ininya apa namanya? Pertumbuhan crops. Crops itu tuh zat-zat apa namanya? Biji-bijian, tanaman biji-bijian untuk makan untuk crops itu. Kenapa itu crops diambil? Karena sekarang juga dipengaruhi juga dengan jumlah penduduk dunia yang memerlukan makanan, sehingga ditelitilah dan melalui bioengineering itu ada yang namanya crops itu dengan yang namanya CO2 selain disimpan kembali ke dalam tanah nggak menjadi emisi, tapi dia bisa menjadi nilai tambah untuk tanaman crops itu setelah dilakukan rekayasa tanaman itu, sehingga produksi crops itu bisa ini ya, bisa lebih baik gitu. Dan EOR tadi itu bisa meningkatkan oil recovery. Nah, seperti itu. Dan dibuang ke flare tadi seperti yang saya bilang. Caranya. Jadi bukan jadi limbah lagi, jadi manfaat. Nah, itu. Berarti semua limbahnya bagaimana caranya harus jadi bermanfaat lah, Bang ya? Iya, coba berpikir kita. Kalian nih yang muda-muda, terus coba buat research. Jepang, research. Apa yang bisa dibuat gitu. Untuk sesuatu tuh yang sederhana aja. Banyak diskusi dengan dosen-dosen kita. Itu Pak Wan tuh itu great tuh. Pak Wan tuh hebat. Tanya sama Pak Wan, tanya sama Pak Samsul, tanya Pak yang senior tuh. Baca buku, lihat perkembangan. Yang paling penting baca paper. Perbanyak baca paper. Jurnal, maksud saya itu. Coba lihat jurnal. Apa sekarang yang berkembang? Lihat nanti saya kasih tahu itu hidrogen, macam mana hidrogen. Itu yang lagi tren. Nah, itu coba. Nah, jadi kenapa saya paham ini semua, saya sering berdiskusi. Kebetulan juga kawan-kawan kita tuh banyak mahasiswa di sini, bahkan kita punya satu orang Indonesia di sini. Itu profesor yang ketua I4 itu ada tuh di profesor di Todai, salah satu orang Indonesia tuh yang punya lab sendiri, itu yang memang beliau itu ini concernnya di hidrogen. Nah, itu Profesor Ajis namanya. Nah, itu. Paling muda, seumuran saya, baru 40 tahun umurnya, 41 tahun. Di Tokyo University. Ya, silakan. Baik, terima kasih Bang Nandes atas jawabannya untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan oleh tadi penanya. Jadi gini Bang Nandes, ini kan udah jam 11, apa sudah bisa kita tutup ataupun ada closing statement sedikit dari Bang Nandes untuk bisa mengakhiri webinar pada pagi hari ini? Ya, alhamdulillah ya, closing statement mungkin saya hanya saya pikir cukup ya, sudah banyak panjang lebar saya ini ngomong gitu ya. Ya, saya cuma mau bilang, katakan untuk adik-adik semua, terus berjuang, belajar, timbulkan rasa ingin tahu. Dan yang kedua itu berjamaah lah, bersama-sama. Jadi jangan menjadi kita merasa kita yang paling bisa, kita sendiri, enggak. Berjamaah. Karena apa? Berjamaah itu sharing itu akan menambah pengetahuan. Itu yang pertama. Yang kedua, berjamaah itu bersama-sama itu akan membangun yang namanya itu tim, solidaritas tim. Di mana itu M forever ya. Nah, itu akan memperkuat M forever insyaallah. Nah, itu. Yang ketiga, jangan lupa yang paling pertama itu doa. Itu paling penting itu. Jadi sebelum melakukan sesuatu itu berdoalah. Mintalah. Insyaallah semua akan dikabulkan. Nah, itu closing statement saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Nandes yang telah memberikan materi yang cukup bagus pada pagi yang berbahagia ini. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang telah berhadir, Abang alumni, dan juga para mahasiswa yang telah datang pada webinar pada pagi hari ini. Untuk itu, saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semua. Ya, terima kasih.